Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kita akan memulai ibadah online pada minggu ini. Dan sebelum kita memulai, kita akan berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur ya Bapak untuk satu minggu yang sudah kami lalui bersama dengan Engkau. Dan kami melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib di sepanjang hidup kami. Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Bapa yang selalu yang senantiasa menuntun hidup kami. Bahkan Kau Tuhan yang selalu memberkati kami. Saat ini ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. Dan setiap kali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, kami tidak pernah datang dengan tangan hampa, tetapi kami membawa hati kami membawa pujian kepada Engkau, dan kami bawa penyembahan kami hanya kepada Engkau ya Allah Bapa kami. Kami bersyukur ya Bapa, di masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, Kau terus menjaga kami, memelihara kami, melepaskan kami dari incaran virus yang menakutkan ini ya Bapa. Kami bersyukur Kau memberikan kami kekuatan dan kesehatan ilahi. Kau memberkati usaha pekerjaan kami. Kau memberkati seluruh anggota keluarga kami. Bersyukur semoga Allah yang begitu baik, sangat baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Bapak, kami mau datang untuk memuji-muji nama-Mu. Kami rindu akan firman-Mu yang selalu menguatkan kami. Kami rindu ya Tuhan untuk campur tangan-Mu selalu di dalam hidup kami. Dan biarlah Kau senantiasa menyertai jalan hidup kami, menuntun kami, membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Sebab kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur di dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus. Mari semua kita percaya bersama, kita katakan amin. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak
seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kita akan bersorak-sorai memuji-muji nama Tuhan. Tidak selalu dalam hidup ini kita mengalami hal-hal yang baik. Sering kita mengalami hal-hal yang tidak baik, yang tidak kita inginkan.
Tapi satu hal kita percaya bahwa hal-hal yang tidak baik bukan berasal dari Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang maha baik. Tidak ada yang tidak baik yang berasal dari Tuhan. Dan kita mau memiliki satu komitmen untuk tetap menyembah kepada Tuhan. Walaupun terkadang kita belum mendapatkan jawaban dari doa kita. Hadiratmu ku cari wajahmu yang ku rindu hanya dirimu pribadi yang mengasihiku. Melainkan dirimu
sepanjang hidup kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, Kau mengurapi kami semua yang mendengarkan, dan juga Kau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Karena kami boleh memberikan telinga kami, hati kami, untuk makan dari firman-Mu, firman yang akan mengenyangkan jiwa kami, firman-Mu yang akan menuntun hidup kami, dan firman-Mu yang akan menjadi pelita bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Supaya semua kita yang diberkati bersama kita katakan, amin. Shalom, mari kita akan berdoa bersama-sama untuk menyambut firman Tuhan bagi kita sekalian. Bapa kami yang di dalam surga, kami sangat mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena di dalam ibadah yang kudus yang Tuhan berkati ini, kami ada kesempatan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan setiap kali kami boleh mendengarkan firman Tuhan, karena kami mendapatkan sesuatu yang akan bersifat kekal, tidak pernah akan dapat diambil dari kami kalau kami tetap akan memilikinya. Sebab Engkau mengatakan bahwa langit, bumi, dan semua isinya ini akan lenyap, tapi firman-Mu tinggal kekal selama-lamanya. Sebab itu hamba-Mu memohon ya Tuhan, supaya hari ini kami sekalian dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, menyimpannya dalam hati kami, menerapkannya, dan kemudian itu menjadi berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman itu akhirnya terjelma melalui kehidupan kami dan kami diberkati oleh Tuhan. Urapilah hamba-Mu, urapilah kami sekalian yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati pemberitaan firman ini dari awal sampai kepada akhirnya untuk membawa kemuliaan kepada Bapa, dan kami berdoa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi shalom dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat senang dan bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini dapat bersama-sama dengan saudara-saudara jemaat GBI Avia Cemara di Medan, sehingga kita bisa beribadah kepada Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk undangan ini, satu kehormatan saya boleh bersama-sama dengan saudara-saudara untuk bersama-sama menekuni firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara, pada waktu kita mau merenungkan firman Tuhan ini, saya memikirkan apa yang mau kita renungkan. Saya mau bermaksud mengajak kita merenungkan sebuah firman Tuhan yang kalau diberi judul begitu kira-kira The Heaven's Idol adalah judulnya. Boleh dibilang itu adalah idola surga. Boleh juga diberi judul Tuhan atau yang dikagumi oleh Tuhan atau yang Tuhan menjadi heran akannya. Itu adalah idola surga. Adalah sudah sepatutnya kalau anak-anak Tuhan itu mengagumi Tuhan. Ada orang-orang yang agak kurang ajar ya, yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka mencemooh Tuhan, mereka menjelek-jelekan Tuhan. Tapi kalau anak-anak Tuhan suka mengagumi Tuhan, itu bagus. Namun demikian jauh lebih bagus lagi kalau bukan saja anak-anak Tuhan mengagumi Tuhan atau menjadi heran dengan Tuhan, tapi kalau Tuhan sampai mengagumi kita dan Tuhan membanggakan kita di hadapan orang lain. Betapa luar biasanya kalau Tuhan misalnya mengatakan, waduh, lihat anak-anakku ini di GBI Avia Cemara Medan ini, mereka itu sangat saya banggakan, saya senang menjadi Tuhannya mereka. Nah, sekarang kita akan melihat satu kisah firman Tuhan yang akan menjadi pelajaran bagi kita. Orang yang seperti apakah? Warga jemaat Tuhan, murid Tuhan yang seperti apakah? Yang Tuhan menjadi heran atau menjadi kagum atau boleh dikatakan ini loh yang menjadi idola dari surga itu. Dan jawabannya adalah orang yang beriman yang sejati. Orang yang beriman yang sejati adalah idola surga. Saudara-saudara, saya teringat kepada pernyataan Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus Kristus berbicara mengenai akhir zaman. Pernah semacam mengkhawatirkan kalau anak manusia datang ke bumi ini, apakah dia masih bisa menjumpai iman di antara kita?
Nah, itu adalah satu kekhawatiran, sesuatu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Maksudnya Tuhan di situ pasti adalah iman yang sejati. Jadi bukan iman yang tidak sejati, tapi iman yang sejati. Dengan kata lain saya mengatakan kalau kita memiliki iman yang sejati kepada Tuhan, maka pastilah kita ini akan menjadi idola dari surga. Nah, ada satu kisah dalam firman Tuhan yang dapat kita lihat sebagai cerminan dari iman yang sejati ini. Cerita itu ditulis oleh Matius dan terdapat dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-8 mulai dari ayat 5 sampai ayat 13. Saya akan membacakan bagi kita sekalian dan kita memperhatikan pembacaan ini. Mari kita ikuti kisah cerita ini. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, ke kota Kapernaum, maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Tuhan, begini kata perwira itu, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Lalu Yesus berkata kepada si perwira itu, oh aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepada Tuhan Yesus begini, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu dari si perwira tadi, maka heranlah ia. Tuhan Yesus heran, Tuhan Yesus kagum. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, para murid-muridnya ya, aku berkata kepadamu, kepada kalian semua, sesungguhnya iman sebesar ini yang dimiliki oleh perwira ini, tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel, yang notabene berarti adalah umat Tuhan pada waktu itu, umat Allah pada waktu itu, tidak pernah dijumpai. Lalu Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur, dari barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga, sedangkan anak-anak kerajaan itu, umat Tuhan itu, akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat 13 mengatakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya atau seperti yang engkau imani. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kisah ini adalah kisah yang menarik buat saya untuk diperhatikan, karena yang sangat mengagetkan adalah pernyataan Tuhan Yesus Kristus tadi yang mengatakan, nanti di akhir zaman kamu akan surprise loh. Sebab akan ada datang orang dari timur, dari barat, kalau mau dilengkapkan dari utara, dari selatan, yang kita tidak mengenal bahwa mereka adalah umat Tuhan, tapi mereka akan berada dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub, yang merupakan bapak-bapak leluhur orang beriman. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan satu perkataan yang mari kita perhatikan baik. Anak-anak kerajaan itu berarti umat Tuhan. Mohon maaf, mungkin yang KTP-nya Kristen akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Mana itu? Itu neraka, saudara. Nah berarti, wow, di akhir zaman itu akan ada surprise. Kalau begitu, bukan soal jadi Kristen dan bukan Kristen itu yang penting. Mungkin bukan menjadi gelar umat Tuhan atau bukan umat Tuhan itu yang penting. Tetapi yang penting adalah apakah kita mempunyai iman yang sejati. Dan di sini ternyata justru yang mempunyai iman yang sejati tidak didapati di antara umat Tuhan, malah didapatinya di dalam hidup si perwira itu. Loh, kok dia bukan umat Tuhan, Pak? Kan dia menjadi perwira di tanah Israel. Oh tidak, saudara-saudara. Orang ini adalah perwira yang berkebangsaan dan berwarga negara Roma sana. Karena kita tahu pada zaman Tuhan Yesus Kristus menjelma jadi manusia dulu, maka tanah Palestina itu sedang dijajah oleh pemerintahan Kekaisaran Romawi.
Dan biasanya Kaisar Romawi menempatkan gubernur misalnya ya di daerah-daerah untuk menguasai daerah. Juga para militernya termasuk di situ ada perwira-perwira. Jadi ini perwira bukan umat Tuhan, bukan orang Israel. Ini orang Eropa sana, orang Romawi sana. Dan sedang berada di tanah Palestina karena sedang menjalankan tugas sebagai perwira dari Kekaisaran Roma. Nah, pada zaman abad pertama itu Roma, orang-orang Roma itu orang apa? Orang-orang yang menyembah berhala. Tapi menariknya orang si perwira ini ternyata dia mempunyai iman yang sejati kepada Tuhan Yesus Kristus. Wah, kalau sudah begini berarti kita semua mulai tertarik. Kalau begitu Pak, artinya orang yang punya iman yang sejati itu seperti apa sih? Oke, nanti pada akhir dari perenungan kita ini, mari kita coba definisikan atau gambarkan orang yang punya iman yang sejati yang kita temukan dalam diri si perwira itu seperti apa. Biarlah kiranya itu ada juga pada kita. Namun saudara, saya bahkan menemukan di sini, boleh dibilang buahnya atau akibatnya apabila seorang punya iman yang sejati itu akibatnya dia akan punya sifat, punya karakter yang seperti apa. Dan saya menemukan ada 2 ciri. Kalau kita punya iman yang sejati maka kita akan menjadi orang yang seperti begini gitu. Tolong ya jangan sampai salah mengerti ya. Bukan kita mengejar menjadi orang seperti begini supaya kita menjadi orang yang beriman sejati. Bukan. Tapi kalau iman kita memang betul-betul sejati maka buahnya akibatnya kita menjadi orang yang seperti ini. Pertama, si perwira ini saya lihat orangnya adalah orang yang rendah hati. Dari mana Pak bisa diketahui? Begini, kata perwira yang ditulis oleh Matius tadi sebenarnya kalau diteliti kembali, dicek dalam tulisannya si Matius pada waktu itu yang berada dalam bahasa Yunani itu sebenarnya bahasanya adalah ekatontarkos. Kata perwira itu diterjemahkan dari kata yang ditulis oleh Matius itu ekatontarkos. Ekatontarkos itu apa? Kemudian saya coba cek, ternyata kira-kira ekatontarkos itu adalah seorang perwira menengah. Kalau kita tahu ranking dalam militer, katakanlah di Angkatan Darat itu perwira menengah itu kan berarti adalah mayor, letnan kolonel, atau kolonel. Wow, itu pangkat yang tinggi loh. Kalau seorang sudah berpangkat mayor atau letnan kolonel atau kolonel, berarti dia pasti punya rumah yang bagus, punya rumah yang layak. Tapi kenapa tadi dikatakan dalam firman Tuhan tadi, ketika Tuhan Yesus mengatakan, baik kalau memang hambamu sakit, perlu disembuhkan, saya mau pergi ke rumahmu. Tapi perwira itu menjawab dalam ayat yang ke-8 mengatakan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Wow. Ini kan terbalik kan, karena Tuhan Yesus Kristus saja memperkenalkan dirinya pada waktu itu begini, lihatlah itu serigala itu punya liang, punya lubang, maksudnya lubang di bukit batu untuk hidup, untuk menjadi rumahnya. Burung-burung di udara punya sarang, tapi saya anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Apa itu berarti? Tuhan Yesus pada waktu menjelma jadi manusia itu menjadi manusia yang sangat melarat miskin. Sampai bantal saja tidak punya, saudara. Itu berarti kan sangat melarat. Mestinya kalau boleh dibilang, perwira menengah seperti begini berhadapan dengan Tuhan Yesus yang miskin melarat itu, yang ngomong tidak layak menerima Tuhan ke dalam rumahku itu mestinya yang Tuhan Yesusnya. Tapi kok si perwira ini justru yang berpangkat perwira menengah mengatakan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Mungkin juga karena dia sangat menghormati Tuhan Yesus yang memang luhur budinya. Tapi ini menunjukkan dia adalah orang yang rendah hati. Ada tanda lain, saudara, yang menunjukkan orang ini sangat rendah hati. Itu cerita ini kan juga ditulis oleh Lukas kan, di dalam Injil Lukas. Nah, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7, pada waktu Lukas menceritakan kisah yang sama ini, maka Lukas menulis seperti ini. Di ayat yang pertama, pasal 7 dari Lukas mengatakan begini, setelah selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Ayat yang kedua ini, perhatikan. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang, apa saudara? Hamba, itu diterjemahkan dari kata doulos ya, budak ya. Budak yang nggak ada harganya itu, tapi dikatakannya oleh dia yang sangat dihargainya.
sangat dihargainya. Saudara, kita tahu bahwa Lukas ini adalah seorang dokter. Lukas berarti orang pinter. Kalau mau nulis, dia harus menulis dengan fakta. Bahkan di dalam Lukas pasal 1 diceritakan bagaimana Lukas menulis kitab Injil Lukasnya itu melalui suatu penelitian yang sangat detail. Sehingga akhirnya kemudian dia membukukannya secara teratur. Dan kalau dia mengatakan hamba ini sangat menghargai, perwira ini sangat menghargai hambanya, berarti betul-betul telah diselidiki oleh Lukas. Yang kedua juga, ini adalah firman Tuhan. Sehingga waktu Lukas menulis itu, pasti dia diurapi Roh Kudus, diilhami oleh Roh Kudus. Kalau misalnya Lukas mau nulis, si perwira ini sangat menghargai hambanya itu. Hamba di rumahnya itu. Tetapi ternyata itu bukan kenyataan. Pasti kemudian Roh Kudus akan katakan, Lukas jangan tulis begitu. Karena sebenarnya si perwira itu tidak sangat menghargai hambanya. Dia cuma asal sedikit menghargai saja. Tapi karena itu benar, maka Roh Kudus seolah-olah berkata, Lukas terus tuliskan. Karena perwira itu memang sangat menghargai hambanya itu. Jadi saudara, tanda orang yang beriman sejati adalah orang yang sangat rendah hati. Kenapa sih saya mengatakan bahwa si perwira itu sangat menghargai hambanya itu berarti rendah hati? Karena dari kitab Filipi pasal 2 di ayat 3 dinyatakan di sana, bahwa orang yang rendah hati itu akan menganggap yang lain lebih utama. Orang yang menganggap orang lain lebih utama itu pasti dia yang rendah hati. Di sini kelihatan si perwira itu menganggap hambanya aja sangat dihargai. Kiranya Tuhan akan menolong kita sehingga kita menjadi orang-orang yang dikaruniai iman yang sejati. Sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Saya bersyukur pada Tuhan dalam pengalaman hidup saya. Pada masa SMA dulu saya digembalakan oleh seorang gembala jemaat yang sungguh-sungguh rendah hati. Ya, gembala saya di Malang itu apabila dia bertemu dengan siapapun juga termasuk anak-anak kecil, anak-anak muda. Itu seolah-olah tidak pernah membiarkan orang-orang yang lain itu memberikan salam lebih dahulu. Beliau selalu menyampaikan salam, selamat pagi Gadut, ya, selamat pagi Agus. Dengan teman-teman saya masih muda-muda, masih kecil-kecil, selalu beliau lebih dulu memberi hormat, dan pada waktu memberi hormat itu selalu dengan membungkuk begitu. Wow, orang ini sangat rendah hati. Saya bersyukur saya dibesarkan. Lalu kemudian saya sekarang memimpin Sati sebagai ketua sekolah atau rektor STT Satya Bakti Sati di Malang, sekolah kitab kita. Yang saya gantikan dulu rektor saya itu juga orangnya rendah hati. Kalau misalnya beliau sebenarnya seorang pemimpin yang kaliber internasional, tapi kalau beliau sedang mau masuk dalam ruangan yang pintunya sempit lalu berbarengan dengan dua orang, maka beliau akan membiarkan silahkan dulu walaupun orang itu sederhana, selalu diberi kesempatan yang pertama. Kiranya Tuhan akan menolong kita menjadi orang-orang yang beriman yang sejati. Apabila kita beriman yang sejati, kita akan menjadi orang yang rendah hati. Nah, buah yang kedua di samping rendah hati, maka kita akan mempunyai kepedulian atau belas kasihan yang sangat besar kepada orang-orang lain. Saudara-saudara, di dalam kitab Matius pasal yang ke-8 tadi diceritakan ya, di bagian-bagian awal ayat yang ke-5 dikatakan ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Dikatakan, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ini menunjukkan kepedulian, belas kasihannya. Perwira itu begitu besar. Wong cuma pembantu rumah tangganya aja loh. Kok bilang seperti itu? Biasanya sih pembantu ngomongkan mengenai tuannya begitu. Tapi ini tuan yang ngomong mengenai hambanya itu sampai seperti itu. Berarti dia punya belas kasihan yang luar biasa. Yang namanya orang punya belas kasihan, orang punya kepedulian yang sangat besar itu, nama belas kasihan dan kepedulian itu biasanya tidak memperhitungkan golongan. Kalau orang baru peduli dan belas kasihan kepada golongannya sendiri itu belum. Biasanya sampai lintas golongan. Nah, ini ditunjukkan oleh siapa? Lukas, kembali lagi. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 tadi, mulai dari ayat 3 itu, dia
si perwira ini dikatakan sebagai, mungkin ayat 2 saya baca lagi lah. Ayat 2 ya, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Lalu ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, nah Lukas memberi cerita versinya agak sedikit lain. Dia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi, dia orang Roma, dia menyuruh orang tua-tua Yahudi untuk datang kepada Yesus dengan meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya itu. Maka mereka, orang-orang tua-tua Yahudi itu datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka, orang tua-tua Yahudi itu meminta pertolongan Yesus. Kata tua-tua itu pada Yesus, iya si perwira itu layak engkau tolong loh Yesus. Kenapa? Ayat yang kelima mengatakan, sebab iya, si perwira itu sangat mengasihi bangsa kita. Dia penjajah tapi dia sangat mengasihi bangsa kita. Dan wujudnya apa? Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami, chapel kami. Kalau saudara-saudara kita yang di Muslim mungkin langgar kami. Itu tempat ibadahnya orang Yahudi, tapi dibangunkan oleh, didirikan, disuplai pembangunannya oleh si perwira ini. Kan itu menunjukkan belas kasihan yang sangat besar. Kiranya Tuhan menolong kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang beriman yang sejati. Dan dengan memiliki iman yang sejati, maka kita akan menjadi orang yang rendah hati. Semua orang lain kita anggap lebih utama dari diri kita. Dan kita memiliki belas kasihan dan kepedulian yang besar kepada siapapun tanpa tapal batas. Nah, kita sampai sekarang kepada pertanyaan yang pertama. Pak, kalau begitu orang yang punya iman yang sejati itu maksudnya apa? Ya kita kembali lagi ya kepada si perwira ini. Ada dua ciri kalau begitu. Iman yang sejati itu artinya apa gitu. Artinya sekarang, kalau tadi buahnya sekarang artinya. Yang pertama-tama kalau orang punya iman yang sejati, maka dia adalah orang yang percaya firman Tuhan dan kuasanya 100%. Dia adalah orang yang percaya 100% kepada kuasa firman Tuhan. Dari mana itu bisa kelihatan? Si perwira tadi kan mengatakan, Tuhan hambaku ini sakit. Tuhan mengatakan, oke, saya akan pergi ke rumahmu. Lalu dia mengatakan, oh tidak layak aku menerima Tuhan. Jadi tidak perlu. Katakan saja berapa banyak saudara? Sepatah kata. Tuhan Yesus tidak perlu ngomong dua kata, satu kata saja. Kalau Tuhan yang mengatakan, saya percaya firman Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Jadi dia sangat menghormati firman, dia sangat percaya kepada kuasa firman. Satu kata dari firman itu luar biasa. Dengan kata lain, orang ini mengharapkan Tuhan mengatakan apa? Lalu dia memberikan ilustrasi dari imannya itu. Di dalam ayat yang ke-9 dia mengatakan, begini Tuhan, saya ini kan seorang prajurit. Nah, di bawahku itu ada prajurit-prajurit. Saya tentara, di bawahku ada prajurit-prajurit. Ya, yang kapten, yang sersan, yang kopral, dan sebagainya. Kalau saya berkata kepada mereka, pergi. Maka di dalam prajurit, tidak ada prajurit yang, kapan perginya komandan? Tidak ada. Selalu siap pergi. Lalu dia katakan, datang kepada seseorang. Maka dia datang. Tidak datang kemana? Tidak ada yang. Atau kerjakan ini. Seperti dua kata dalam bahasa Indonesia, tapi sebenarnya dalam bahasa Yunani dulu satu kata saja. Maka dia akan mengerjakannya. Jadi dari kehidupan sehari-harinya sebagai militer, dia menghayati iman itu seperti apa, dan dia ilustrasikan artinya. Iman itu percaya 100% kepada kata dari firman Tuhan. Kalau kita beriman sejati kepada Tuhan, berarti kita tidak pernah meragukan satupun dari firman Tuhan. Kita akan katakan ya dan amin. Firman Tuhan selalu benar. Langit bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Moga-moga kita menjadi orang yang beriman sejati. Kita bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga nanti, karena kita sangat mempercayai firman dan kita 100% menyerahkan pada firman itu untuk mengerjakan kehidupan kita. Jadi artinya orang yang punya iman yang sejati adalah percaya 100% kepada kuasa firman. Tapi yang kedua, karena kepercayaannya, maka dia juga mempercayakan hidupnya 100% kepada Tuhan. Dia mengatakan, katakan sepatah kata saja Tuhan, maka hambaku itu akan sembuh. Saya serahkan kekhawatiran saya serahkan persoalan sakitnya hamba saya itu yang sudah sekarat, lumpuh,
Saya percaya di dalam Engkau semuanya akan jadi. Mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya pada firman tanpa ragu-ragu sama sekali dan mempercayakan hidup kita 100% pada Tuhan adalah arti bahwa kita memang beriman yang sejati. Nah, untuk menutup renungan ini, bagaimana sih percaya 100% pada firman dan mempercayakan 100% kepada Tuhan itu seperti apa? Saya teringat kepada sebuah kisah yang disampaikan oleh seorang penginjil di Indonesia ini, yang dipakai Tuhan bukan hanya di Indonesia, tapi beberapa waktu yang lalu dia sampai dipakai ke luar negeri. Dia bercerita bahwa satu kali dia diundang untuk khotbah KKR berkeliling di Thailand. Jadwalnya sangat padat dan melakukan KKR di mana-mana. Tapi pada waktu itu ada satu hari kosong, hari libur di sana. Sehingga panitia mengosongkan jadwal itu dan panitia kemudian mengajak hamba Tuhan penginjil ini untuk pergi ke kebun binatang di sana. Dan kita tahu ya, di sana yang paling mengagumkan adalah keterampilan para gajah-gajah. Nah, kemudian akhirnya diajak nonton keterampilan gajah itu. Lalu kemudian dalam pertunjukan gajah itu luar biasa disajikan. Dari gajah yang paling kecil disuruh menunjukkan kepandaiannya, kepiawayannya luar biasa. Orang tepuk tangan. Lalu kemudian saking kelihatan bahwa gajah itu memang sangat luar biasa pinter, telah terlatih. Maka satu kali pemimpin acaranya mengatakan, sekarang saya mengajak para penonton, para turis, mari datang ke sini. Silahkan tidur di tikar-tikar yang sudah kami siapkan ini. Nanti gajah-gajah ini akan kami kasih musik, lalu mereka akan nari, dan tidak ada satu pun dari gajah ini yang kakinya akan menyentuh kalian. Ini janji saya. Lalu kemudian mula-mula agak takut-takut, tapi akhirnya didorong, akhirnya mereka semua mau. Pada ke depan, akhirnya semua tikar itu terpenuhi lah. Lalu mulai gajah dari yang kecil, memang betul gajah itu lompat-lompat, gajah-gajah itu nari-nari tapi tidak menginjak sama sekali. Lalu sampai kepada gajah yang terbesar kedua, mulai nari-nari. Dan ketika dia mulai nari-nari, dia ini agak ganggu ya. Kakinya yang besar itu tahu-tahu seperti taruh di atas kepalanya salah satu turis gitu. Padahal jaraknya jauh, tapi kan takut turisnya, akhirnya lari. Lalu dia mengganggu yang lain, ditaruh kakinya itu di atas perut, padahal jaraknya masih setengah meter, saudara. Tapi semua takut. Akhirnya semua pada pergi ke tempatnya duduknya masing-masing. Loh, saudara, ini gajah yang pertama, yang paling besar masih belum menunjukkan kepiawayannya. Tapi kenapa saudara kok pada pergi semua? Kan gajah tadi tidak ada yang menyakiti kalian. Oh, orang-orang turis-turis kenapa harus mempertaruhkan nyawa lah untuk saya datang ke sini ke Thailand untuk menikmati kok saya mau melakukan. Akhirnya didorong nggak ada yang mau. Lalu kemudian pemimpin acara mengatakan, ya kalau gitu siapa saja deh yang mau ke sini, maka saya akan memberikan kesempatan kepada gajah yang terbesar. Nggak ada. Akhirnya satu anak remaja putri kira-kira belasan tahun gitu datang langsung tidur di salah satu tikar, dan kemudian gajah itu mulai beraksi, bahkan gajah itu mengganggu dia, tapi dia tetap tenang aja. Kakinya itu sampai ditaruh hampir dekat dengan perutnya, tenang aja, sampai saking gregetnya sepertinya gajahnya itu. Akhirnya gajah itu melilitkan belalainya itu ke pinggangnya si anak kecil itu, dibawa ke atas, ayun-ayun seperti mau dilempar, tapi akhirnya nggak jadi dilempar, diletakkan dengan baik dan anak itu baik-baik saja. Sehingga akhirnya semua orang terkagum, tepuk tangan, kagum. Lalu kemudian pemimpin acara muncul dan mengatakan, saudara-saudara ingin tahu kenapa anak kecil ini kok sampai berani seperti itu? Coba lihat di pojok sana itu, seorang laki-laki itu. Nah, anak ini adalah anak kandung dari si pawang gajah yang ada di sana itu. Karena itu dia percaya, karena papanya ngomong, sudah kamu datang ke sana, gajah itu sudah saya latih. Tidak mungkin dia menyakitimu. Anak ini percaya 100% kepada kata-kata dari ayahnya. Dan mempercayakan hidupnya 100% kepada janji dari ayahnya. Kalau kita adalah beriman kepada Tuhan, seperti anak kecil ini, kenapa kadang-kadang kita masih meragukan janji firman Tuhan? Kenapa kita tidak mau mempercayakan 100% hidup kita kepada Tuhan? Mungkin karena kita kurang beriman. Kiranya Tuhan tolong kita, sehingga kita menjadi seperti anak kecil ini. Beriman sejati, seperti perwira itu. Sehingga akhirnya
akan mendapatkan apapun yang kita mau. Seolah-olah kita mau percaya, Tuhan katakan sepatah kata saja untuk saudaraku yang sakit itu. Katakan sembuh, maka dia akan sembuh. Katakan kepada roh jahat yang merasuk, katakan pergi, maka dia akan pergi. Tuhan juga cuma perlu mengatakan satu kata, akan jadi dan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya akan berdoa supaya saudara akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu. Jadikan kami ini orang-orang yang beriman yang sejati kepadamu ya Tuhan. Supaya pada akhir zaman juga kami akan bisa dipastikan hidup kekal bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Jadikan kami orang-orang yang percaya 100% kepada firman-Mu, tidak meragukan pada firman-Mu, dan mempercayakan hidup kami ini 100% kepadamu. Kami percaya di dalam tangan-Mu, maka hidup kami pasti akan aman dan terpelihara. Berkatilah jemaat-Mu, warga GBI Avia Cemara Medan ini, supaya masing-masing akan terus-menerus beriman penuh kepada Tuhan dan bertumbuh dalam Tuhan, dalam kasih karunia dan pengenalan akan Engkau. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu atas firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat dan menutup ibadah kita hari ini. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur kepadamu. Engkau telah memberkati kami dalam ibadah kami ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami dalam hidup sehari-hari sebagai pemberdayaan yang kami terima dari ibadah kami hari ini. Tuhan, kami juga doakan sekarang pemerintah bangsa kami, Bapak Presiden sampai kepada yang pelosok-pelosok. Tuhan karuniakan hikmat dan Tuhan karuniakan takut akan Tuhan, sehingga akan ada kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan, dan pemerintah bangsa kami dan bangsa kami semuanya akan menerima kesejahteraan, keamanan, keadilan, kemakmuran yang berasal dari Tuhan sebesar-besarnya. Kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Semuanya akan ditolong oleh Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu, balas sidang, para diaken, dan semua yang melayani serta seluruh jemaat. Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Kami percaya berkat-Mu akan selalu menyertai kami sekalian. Saudara-saudaraku, sekarang marilah kita akan menutup ibadah ini dengan memohon berkat Tuhan yang berlimpah-limpah bagi kita. Apabila saudara-saudara memang berdiri, mari angkat kedua belah tangan saudara ke atas untuk menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Saudaraku, aku berdoa kiranya Tuhan akan memberkati engkau, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, memberkati mata pencaharianmu, memberkati pelayananmu, memberkati kesehatanmu, dan engkau akan dibuat oleh Tuhan untuk menjadi berhasil, untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Kiranya damai sejahtera dan rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan yang selalu baru dari Roh Kudus, kiranya akan menyertai kita sekalian sehari-hari mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini kita terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita menerima berkat Tuhan. Dan semua yang percaya dan menerima berkat, sama-sama kita katakan
Amin. Amin. Tuhan memberkati.